Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Anjani dengan NIM 230600039 dari PGSD 3 2023. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pendidikan kesehatan dan kesehatan mental. Sebelumnya, apa sih pendidikan kesehatan dan kesehatan mental itu? Nah, pendidikan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mengenalkan dan membiasakan perilaku hidup sehat kepada peserta didik sejak usia dini. Nah, pada tingkat sekolah dasar, pendidikan ini biasanya mencakup hal-hal yang memang dianggap sederhana namun sangat penting untuk diterapkan, seperti menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kemudian makan makanan yang bergizi seimbang, dan berolahraga. Nah, sementara itu, kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan emosional dan psikologis yang membuat anak mampu mengelola emosi, kemudian mampu berhubungan baik dengan orang lain, dan juga mampu menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya itu secara positif. Nah, dua hal ini mempunyai hubungan yang sangat erat gitu, karena biasanya tubuh yang sehat ini dapat membantu anak agar tetap fokus dan stabil emosinya, sedangkan mental yang baik juga dapat mendorong anak untuk menerapkan kebiasaan hidup sehat. Nah, jika dilihat lebih dalam, ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dari pendidikan kesehatan dan kesehatan mental. Yang pertama yaitu ada prinsip holistik, yang dimana pada prinsip ini yaitu melihat anak sebagai satu kesatuan antara fisik, emosi, dan sosial. Kemudian yang kedua ada prinsip preventif. Nah, prinsip preventif ini atau promotif biasanya ini tuh menekankan pada pentingnya pencegahan dan pembiasaan sejak awal. Kemudian yang ketiga ada prinsip partisipatif. Nah, ini merupakan ajakan untuk siswa terlibat secara aktif. Dan yang terakhir ada prinsip berkelanjutan, yang dimana prinsip ini yaitu menekankan bahwa program ini tuh tidak bisa berhasil jika hanya dilakukan sekali saja gitu. Nah, kemudian di sekolah dasar, fungsi pendidikan kesehatan dan kesehatan mental ini yaitu untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal gitu, dan juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian menyederhanakan resiko penyakit maupun stres pada anak, serta mampu membangun keterampilan sosial, emosional yang sangat dibutuhkan di tahap perkembangan mereka. Nah, di sekolah juga pengimplementasian program ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana atau bisa diintegrasikan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam proses pembelajaran di kelas dapat memasukkan topik seperti hidup sehat, atau sebelum masuk kelas membiasakan dengan pembiasaan mencuci tangan, ataupun diadakan kantin sehat, bisa juga dengan pembiasaan senam pagi sebelum masuk ke kelas maupun layanan UKS. Nah, sekolah bisa bekerja sama dengan puskesmas setempat. Nah, untuk kesehatan mental, guru juga dapat mengajak siswa seperti melakukan check-in emosi setiap harinya, kemudian melakukan latihan pernapasan secara sederhana, ataupun adakan jurnal perasaan untuk setiap siswanya, dan bisa juga secara berkelompok untuk berdiskusi gitu mengenai perasaannya. Nah, peran guru dan sekolah ini tuh cukup besar. Guru menjadi figur yang paling dekat dengan siswa sehingga dapat berfungsi sebagai pengamat awal, kemudian sebagai pembimbing, dan contoh nyata perilaku sehat untuk siswa. Nah, sekolah pun perlu menyediakan lingkungan yang aman, ramah anak, kemudian bebas dari bullying, serta memiliki kebijakan-kebijakan dan fasilitas yang mendukung program kesehatan fisik maupun mental. Nah, pada kurikulum sekarang ini, terutama kurikulum Merdeka,
Nah, perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan siswa ini semakin ditegaskan gitu. Karena hal ini terlihat dari program ataupun penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5. Nah, P5 ini yaitu untuk mendorong siswa agar mampu menjaga diri, mandiri, bekerja sama dengan baik, dan mengetahui gitu lingkungan sekitarnya. Nah, kurikulum Merdeka ini juga menekankan pada pentingnya pembelajaran yang berpihak kepada siswa gitu, termasuk seperti memastikan bahwa aspek fisik dan mental mereka itu sudah diperhatikan gitu sebelum ataupun ketika proses pembelajaran. Nah, dengan kata lain, pendidikan kesehatan dan kesehatan mental ini menjadi bagian penting untuk membantu siswa, terutama sekolah dasar, dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.